Kenapa hilirisasi itu Cina terus gitu Pak? Mungkin Bapak bisa menjawab Pak secara apa mereka memang yang punya duit dan punya komitmen gitu Pak dibandingkan negara-negara lain untuk saat ini gitu Pak? Kalau saya ya, Iya, ini Pak. pendapat pribadi Iya, ya, saya melihat Cina ini mereka juga bukan hanya R&D-nya. Kalau dilihat budget research and development di Cina, semuanya mereka tuh besar sekali. Dan mereka mau belajar dari apa yang sudah ada, itu pertama. Kedua, mereka tuh lebih berani dan mereka mengambil risiko gitu Pak ya? Mengambil risikonya. Oke. Cepat, karena mereka melihat mungkin marketnya, mereka nggak perlu memikirkan marketnya apa, because they can take it. Apapun yang diproduksikan dia akan bisa ambil. Jadi di situ. Kemudian juga mereka teknologi itu kan terus improve, dan dari sisi biaya kalau kita lihat capitalnya mereka terus bisa melakukan efisiensi, sehingga itulah yang membuat kalau di bidang di smelter atau apa kepentok-pentok akhirnya lihat ya the Chinese technology yang ada. Oke. Dan ini bukan ada anggapan yang bilang bahwa ini menguntungkan China, hilirisasi ini mungkin tidak benar juga Pak. Kita pasti mendapatkan itunya juga dong, mendapatkan manfaatnya juga kan Pak? Ya harus, saya juga nggak mau. Maka dalam negosiasi negosiasinya tough. Oke. Saya mesti sampaikan ke Pak Wahyu bahwa negotiation ini it's a long negotiation, dan kita juga nggak boleh hanya mengikuti kemauan mereka. Namanya juga kalau investor juga akan mencoba mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi kita juga harus pinter-pinter lah ya untuk bisa mengambil bernegosiasi sehingga kita mendapatkan benefit yang menguntungkan kedua belah pihak. Iya. Gitu. Pasti Bapak tetap nggak mau dong, misal kerjasama malah menguntungkan satu pihak, harus ada win-win ya Pak ya? Ya betul, okay. Itulah. Pak Niko, ini satu pertanyaan terakhir Pak untuk pemirsa CNBC Indonesia dan juga para investor-investor Pak ke depan. Bagaimana Bapak bisa meyakinkan bahwa Antam itu ke depan kinerjanya akan terus positif ya Pak ya, dan memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga mereka tetap nyaman untuk berinvestasi di saham Antam terutama Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Ya. Kalau dari saya sih ya mungkin pertama saya harus bisa membuktikan kepada para investor bahwa Antam ini juga di dalam menciptakan suatu joint venture, this is actually benefiting for both. Jadi bermanfaat buat kedua mitra. Saya cuma khawatir kadang-kadang ada persepsi bahwa BUMN itu selalu maunya menang. Ini enggak. Ya, ini kita robah bahwa kita akan juga melihat apa yang menjadi kebutuhan atau apa yang diinginkan oleh mitra. Jadi we stand equal. Jadi itu pertama yang saya sampaikan. Kedua, terkait dengan kepastian hukum, dan biasa itu menjadi isu oleh para investor. Nah, ini juga kita bisa tunjukkan bahwa pemerintah kita kan juga selalu melakukan juga terobosan-terobosan sehingga memberikan kenyamanan, conducive environment buat investor. Jadi terkait dengan non-technical risk seperti pengadaan lahan, kemudian kepastian hukum. Nah, itu kita juga buat sedemikian rupa sehingga mereka merasa bahwa jaminan untuk return on investment-nya itu akan juga dilindungi oleh aturan dan hukum. Jadi walaupun kita BUMN, kita juga tidak semena-mena untuk mempengaruhi pemerintah untuk memberikan keuntungan sepihak. Dan ini terlihat dengan bagaimana negara-negara melihat Indonesia begitu maju dalam kondisi yang sekarang ini. Pak, untuk pemegang saham tetap ya Pak, pegang ANTM itu tetap berprospek untuk ke depan ya Pak ya? Iya dong, kalau itu sih pasti ya mestinya kepercayaan dari masyarakat dan investor itu saya harapkan tentunya akan meningkat, dan ini akan membuat Antam dan juga tentunya saham Antam itu akan terus berprospek ya Pak, positif ya Pak? Positif ya. Oke.